Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian itu sudah siap untuk berpindah ke tahap inti? Siap, Bu. Oke, jadi kalau sudah siap, Ibu akan mengingatkan kembali tujuan dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu anak-anakku bisa mengidentifikasi rencana karirnya secara terukur dan realistis, dan bisa menunjukkan kesadaran akan pentingnya perencanaan karir untuk masa depannya, dan bisa merancang aksi untuk mencapai tujuan karir. Nah, tentunya juga di sini kita sudah sepakat ya pada pertemuan sebelumnya, di mana kita harus saling mendukung, dan dari berbagai pandangan yang ada. Nah, sehingga kita semua itu bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini, dan kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap inti, Ibu ingin menegaskan kembali tentang aturan yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu ketika ingin bertanya atau ingin menjawab, angkat tangan terlebih dahulu. Dan tentunya saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Nah, agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, Ibu akan memberikan kalian itu ice breaking. Nah, ice breaking ini membantu anak-anakku bisa fokus. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 kertas sticky note yang ada deskripsi di dalamnya. Nanti Ibu akan bagikan satu orang satu dan akan membacakannya. Kemudian yang lain itu menebak apa kira-kira yang dibacakan ini. Oke, paham? Paham. Oke, ini Ibu bagikan. Oke, dimulai dari Alia dulu deh. Oke, jadi di sini aku sering berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Nah, aku ini menyampaikan informasi pada masyarakat. Nah, siapakah aku? Nah, boleh Fatih. Ini pembawa berita. Betul. Bisa dilihat di belakangnya ada jawabannya. Wartawan. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Jadi aku ahli dalam membuat bangunan yang kokoh, indah, dan aku bekerja sama dengan arsitek untuk mewujudkan desain bangunan. Siapakah aku? Oke, Alia. Insinyur sipil. Betul. Oke, betul. Oke, lanjut. Ifra. Aku membantu orang lain mengatasi masalah kesehatan mereka. Aku bekerja di rumah sakit klinik. Siapakah aku? Nah, kira-kira siapa? Oke, Alia lagi boleh. Sebenarnya Iya, boleh. perawat, dokter. Betul. Oke, terakhir. Aku ahli dalam merangkai kata-kata untuk menghibur dan menginspirasi. Karyaku bisa berupa novel, puisi, atau naskah film. Nah, coba tebak siapakah aku? Oke, boleh Arifah dulu. Kalau saya komedian. Oke, yang lain? Salah sobat. Artis. Kalau saya penulis mungkin. Coba dibuka. Penulis, oke, betul ya. Kita beri apresiasi dulu dengan tepuk jempol. Jempol, salut. Oke, hebat-hebat semua ya, bisa menjawab pertanyaannya. Oke, nah sebelum kita mulai aktivitas, nah Ibu ini mau bertanya kepada anak-anakku semua. Nah, apa sih kira-kira yang kalian pikirkan ketika mendengar perencanaan karir? Ada yang mau menjawab? Oke, boleh Alisa. Strategi dalam merencanakan karir masa depan. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, boleh Fatim. Kalau saya, Bu, apa yang saya ketahui dari perencanaan karir,
adalah ini Bu, bagaimana cara kita ke depannya untuk mengetahui apa sebenarnya yang cocok dengan pilihan karir ke depannya yang bisa disesuaikan dengan mungkin dengan minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Oke, boleh. Oke, apa yang saya ketahui tentang perencanaan karir itu bagaimana nantinya kita mengetahui pilihan apa yang kita akan ambil di masa depan. Oke, betul ya. Bagaimana dengan Arifah? Kalau saya Bu, itu sama seperti yang teman-teman saya katakan. Jadi perencanaan karir itu bagaimana kita mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya, apa yang akan kita pilih ke depannya, atau yang akan kita jalankan ke depannya. Oke, betul sekali ya. Jadi perencanaan karir itu proses yang penting di dalam menanggapi sebuah masa depan dalam jangka panjang dan sebaiknya direncanakan jauh hari. Nah, di mana ketika kita merencanakan rencana karir kita, maka kita harus memperoleh pemahaman yang mendalam tentang potensi diri, termasuk keterampilan, minat, bakat, maupun pengetahuan yang akan menjadi dasar di dalam pemilihan karir. Nah, anak-anakku, apakah sudah mengetahui apa minat dan bakatnya? Oke. Kalau dari saya sendiri sih, saya sudah tahu kalau dari minat dan bakat saya itu seperti bernyanyi, bermain musik seperti itu. Oke, yang lain ada sudah tahu? Saya Bu. Oke. Kalau saya ini Bu, kalau saya lebih minatnya seperti ini. Kalau di dalam mata pelajaran, saya lebih suka mata pelajaran matematika. Saya suka seperti kimia dan mungkin ini menurut saya cocoknya bisa jadi dokter di masa depan. Insya Allah. Ada yang lain? Saya, Oke, boleh. kalau saya itu minatnya itu menjual. Saya itu mau jadi pengusaha, jadi saya mungkin nanti mau kuliah jurusan bisnis. Oke, amin. Bagaimana dengan Rifka? Sudah tahu minat dan bakatnya? Ini Bu, saya masih bingung tentang minat dan bakat saya itu apa. Oke, rata-rata sudah tahu, namun ada yang belum tahu, itu tidak apa-apa karena sebenarnya itu wajar ya jika kita masih merasa bingung dan belum menemukan minat dan bakat kita. Namun kita tuh bisa meluangkan waktu untuk merenungkan kayak seperti kegiatan apa ya yang mungkin saya suka, yang saya kalau lakukan itu semangat, termotivasi seperti itu. Dan tentunya juga kalian tuh harus menanyakan pendapat dari orang terdekat kalian, terutama kedua orang tua, karena mereka itu mengetahui apa saja kekuatan yang kamu miliki seperti itu. Selain itu juga bisa mengikuti sebuah kursus atau sebuah workshop yang bisa menemukan bakat terpendam dari diri kamunya. Nah, karena di sini rata-rata sudah mengetahui, Ibu akan pindah ke aktivitas kita, di mana Ibu meminta anakku untuk menuliskan. Ini namanya dream paper, di mana di kertas ini kalian bisa menggambar kira-kira apa yang kalian akan lakukan, apa yang kalian rencanakan di masa depan. Nah, bisa dalam bentuk apapun, kreatif, sekreativitas kalian, bisa kayak awan, bisa bentuk oval, menggunakan tanda panah bisa juga boleh. Nah, jadi kalian bisa menulis kira-kira setelah SMP ini kalian akan lanjut kemana, apakah ke SMA atau ke madrasah aliyah. Nah, setelah dari madrasah aliyah kalian mau kuliah kah, atau langsung membuka bisnis misalnya, atau langsung ingin bekerja apa seperti itu ya. Dan bisa juga seperti mau traveling kemana.
kan atau Pernah. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu setelah kalian menulis bisa dijelaskan apa yang kalian tulis. ya Bu bisa. Oke, dimulai dari sebelah sisi kiri saya dulu, Hakim. Jadi Ibu, setelah saya lulus SMP, saya akan melanjutkan pendidikan di bangku SMA. Nah, kenapa? Karena di SMA itu Ibu saya akan mengambil jurusan IPA. Kenapa saya mengambil jurusan IPA? Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya minat saya ini Ibu, saya suka di pelajaran seperti kimia, fisika, dan biologi. Nah, kemudian setelah lulus SMA saya akan mengambil jurusan di bangku kuliah itu jurusan kedokteran, karena sesuai dengan minat dan bakat minat saya tadi. Saya suka pelajaran yang seperti matematika itu Ibu. Nah, kemudian setelah lulus kuliah saya punya mimpi Ibu. Nah, kalau saya ini mimpinya bisa travelingnya itu ke tanah suci. Ya. Hanya itu? Ya. Oke, lanjut ke Rika. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya belum memiliki apa minat saya. Jadi setelah nanti lulus dari SMP itu saya mau masuk SMA, tapi di SMA ini saya masih belum bisa memilih jurusan yang mana yang akan saya ambil. Dan begitu pun nanti kalau setelah saya lulus SMA, saya akan melanjutkan dengan berkuliah. Dan begitu pun tadi pas SMA, ketika saya akan berkuliah nanti, saya belum mengetahui jurusan apa yang akan saya ambil. Iya, Rika. Oke, selanjutnya Arifah. Oke, Bu, kalau dari saya itu setelah lulus SMP itu saya ingin lanjut ke SMK. Nah, dan di SMK itu saya ingin mengambil jurusan seni. Nah, kan kalau dari bakat minat saya itu saya memiliki bakat di bagian seni seperti bernyanyi dan bermain musik. Nah, jadi selanjutnya itu saya ingin lanjut kuliah dan mengambil jurusan seni lagi, kembali kepada seni. Nah, setelah itu saya ingin mengambil S2 dan S3 di luar kota atau di luar negeri ya Bu. Setelah itu kerja menjadi musisi atau penyanyi. Nah, setelah itu juga saya ingin traveling ke luar negeri seperti Swiss atau ke Arab, Mekah ataupun Dubai. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya Alia. Baik, jadi di sini saya ingin lanjut SMA-nya itu di dengan jurusan IPS, karena saya di sini minatnya dengan sosial. Nah, di sini saya ambil kuliahnya S1 dan S2 itu rencananya saya ambil jurusan bisnis karena saya ini ingin menjadi pengusaha. Nah, jadi cita-cita saya nanti ini tuh ingin kerja jadi pengusaha, dan nantinya saya itu mau traveling ke Tanah Suci dan juga ke Korea. Oke, bagus semua ya, sudah bisa merencanakan karirnya di masa depan. Nah, namun di sini di antara kalian ternyata masih ada yang belum bisa merencanakan karirnya di masa depan. Nah, untuk membantu teman kita yaitu Rifka. Nah, kira-kira apa yang Rifka perlu lakukan untuk merencanakan karirnya di masa depan? Gimana? Ada yang Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya kan di sini Bu Rifka belum tahu apa sih minat dan bakat dalam dirinya, sehingga dia kesulitan untuk merancang karirnya ke depan. Jadi kalau menurut saya yang perlu harus Rifka lakukan, mungkin bisa mengikuti seperti bimbingan belajar atau mengikuti workshop tentang karir seperti itu Bu, karena bisa menambah dan biasanya itu dalam kegiatan workshop ada tes minat dan bakatnya gitu. Ya, selain itu ada? Saya Bu. Oke, boleh, silakan. Ya, menurut dari teman Fatin tadi katanya
mengikuti workshop. Dan saya juga setuju jika saudara Rifka ini tes minat dan bakat, karena di situ supaya nanti Rifka bisa tahu sebenarnya minatnya sama bakatnya itu ada di mana, dan itu bisa dia telaah lagi apa yang bisa dia jadikan pekerjaan nantinya. Oke, betul. Bagaimana dengan Arifah? Kalau dari saya Bu, seperti yang dikatakan tadi Fatin dan Alia, pentingnya untuk tes minat dan bakat. Mungkin karena melalui tes itu akan lebih jelas lagi ya Bu, bagaimana minat dan bakat kita dan tujuan karir kita ke depannya. Seperti itu. Oke, betul sekali ya yang diungkapkan oleh anak-anakku semua, bahwa untuk membantu Narifka bisa mencoba untuk mengikuti workshop atau seminar, dan biasanya di dalamnya itu memang ada tes minat ataupun bakat. Nah, di situ Narifka bisa menentukan bahwa oh, saya di sini nih bakatnya, oh saya di sini nih minatnya. Nanti bisanya mengarah ke sini, seperti itu.